Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ninis Kurnia Rahayu dari kelas Tadris Matematika 3D. Untuk memenuhi tugas filsafat pendidikan matematika, di video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai sejarah matematika. Yang pertama adalah matematika Mesir kuno. Matematika dari Mesir yang digagaskan oleh Aristoteles dalam bukunya yang berjudul Metaphysics. Sejarah penemuan matematika Mesir kuno yaitu pada saat invasi Napoleon ke Mesir pada tahun 1798 ketika pasukan Napoleon kalah oleh armada Inggris dan memutuskan untuk meneliti tiap aspek kehidupan bangsa Mesir pada masa kuno dan zaman modern. Selanjutnya, dahulu catatan ditulis dalam sebuah naskah yang belum mampu dibaca dan belum dapat diterjemahkan. Barulah pada saat batu Rosetta ditemukan, terungkap bahwa batu tersebut berguna untuk menerjemahkan tulisan hieroglif. Batu Rosetta sendiri merupakan sebuah prasasti batu yang ditemukan pada tahun 1799. Matematika Mesir sebagian besar kita peroleh dari dua papyrus yaitu papyrus Rin dan papyrus Golonichev atau Musko. Papyrus Rin adalah alat tulis yang berasal dari kulit batang pohon yang dikeringkan dan dianyam sehingga dapat digunakan untuk menulis. Papyrus Rin adalah suatu buku petunjuk praktis yang ditulis dengan huruf hieratik oleh penulis Ahmes. Papyrus itu dibeli di Mesir oleh Henry Rin dan kemudian diserahkan ke British Museum. Jadi papyrus ini dinamakan Papyrus Rin. Inti dari Papyrus Rin adalah bagaimana cara mengalihkan dan membagi. Yang kemudian papyrus Golonichev atau papyrus Moskow. Mengapa disebut papyrus Moskow? Karena dimiliki oleh Museum Seni Murni di Moskow. Naskah ini berisikan soal cerita yang ditujukan sebagai hiburan. Satu soal itu memberikan metode untuk memperoleh volume 5 terpenggal. Yang kedua adalah matematika Babilonia. Matematika Babilonia dikembangkan oleh bangsa Mesopotamia sejak permulaan Sumeria hingga permulaan peradaban Helenistik. Dinamai matematika Babilonia karena peran utama kawasan Babilonia sebagai tempat untuk belajar. Matematika menyebutkan bahwa lempengan bertulisan tersebut adalah karya bangsa Sumeria yang membangun peradaban kuno di Mesopotamia. Lebih dari 400 lempengan tanah liat ditemukan sebagai sumber sejarah bangsa Babilonia yang digali sejak 1850-an. Kemudian, tulisan dan angka bangsa Babilonia sering juga disebut sebagai tulisan paku karena bentuknya seperti paku. Orang Babilonia menuliskan huruf paku menggunakan tongkat yang berbentuk segitiga yang memanjang atau prisma segitiga dengan cara menekannya pada lempeng tanah liat yang masih basah sehingga menghasilkan cekungan segitiga yang meruncing menyerupai gambar paku. Yang ketiga adalah matematika Yunani. Kemunculan matematika Yunani dimulai oleh seorang tokoh bernama Thales yang berasal dari Miletus dan Pitagoras yang berasal dari Samos. Menurut cerita legenda, dahulu Pitagoras melakukan perjalanan ke Mesir untuk mempelajari matematika, geometri, dan astronomi, sedangkan Thales menggunakan geometri untuk menyelesaikan soal-soal perhitungan terkait ketinggian piramida dan jarak perahu dari pantai. Di sisi lain, Pitagoras juga mendirikan mazhab Pitagoras yang di dalamnya mengajarkan bahwa matematika adalah penguasa semesta. Yang keempat adalah matematika Cina. Tulisan matematika yang dianggap tertua dari Cina adalah Chou Pei Xuan Qing, berangkat tahun antara 1200 sebelum Masehi sampai 100 sebelum Masehi. Kemudian, pada tahun 212 sebelum Masehi, Kaisar Qin Shi Huangdi memerintahkan semua buku di dalam kekaisaran Qin selainnya resmi diakui pemerintah harus dibakar. Setelah pembakaran buku tersebut, dinasti Han 202 sebelum Masehi sampai 220 Masehi menghasilkan karya matematika yaitu 9 bab tentang seni matematika. Ia terdiri dari 246 soal kata yang melibatkan pertanian, perdagangan, pengerjaan geometri. Yang kelima adalah matematika India. Di India, matematika Vedanta sudah dimulai sejak zaman besi. Buku Satapatha Brahmana menghampiri nilai pi. Setelah itu juga ada buku yang berjudul Sulba Sutra yang di dalamnya berisi tentang geometri yang menggunakan bilangan irasional, prima, aturan 3, dan akar kubik. Yang selanjutnya, pada abad ketiga, seorang tokoh bernama Pinggala di dalam risalahnya menggunakan alat yang bersesuaian dengan sistem bilangan biner. Beliau juga memiliki karya yang berisi tentang bilangan Fibonacci dan buku berjudul Surya Siddhanta tentang fungsi trigonometri, sinus, kosinus, dan balikan sinus.
Pada tahun 499, matematikawan bernama Aryabhata memperkenalkan fungsi versinus yang menghasilkan tabel trigonometri India pertama tentang sinus. Juga mengembangkan teknik-teknik algoritma aljabar dan masih banyak lagi. Pada abad ke-14, matematikawan bernama Madhava menemukan rumus Leibniz untuk pi dan menggunakan 21 suku untuk menghitung nilai pi. Sekian video penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.